Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Ofia di channel YouTube ini. Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan, walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa ya, untuk kita terapkan dalam keseharian kita, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita berusaha untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, yang terdampak dengan COVID-19 ini, serta kita berdoa semoga pandemi ini serta bala bencana baik yang ada di India, di Indonesia ataupun di seluruh penjuru dunia ini bisa segera berlalu dan kita segera bangkit. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini saya sudah lama tidak membuat video berkaitan dengan COVID-19 yang ada di India. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan apa sih yang terbaik ya, selain juga perkembangan kasus COVID-19 di India. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin coba menjelaskan di mana pada saat Indonesia sekarang kasus COVID-19 per Februari 2021 sedang naik, di India justru kita pada saat September peak time ataupun sedang puncak-puncaknya gitu ya, kurvanya sekarang sudah melandai Meredos sampai turun. Apa rahasianya? Dan semoga dengan video ini bisa memberikan kita pengetahuan dan pastinya kita semakin bersemangat dalam upaya menurunkan kurva pandemi ini ya. Karena ini tidak hanya tugas bagi pemerintah, namun juga kita sebagai masyarakat juga turut berperan sebagai garda terdepan. Oke Meredos, semoga bermanfaat video ini. Sebelum video ini saya mulai, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu. Anggap saja ini hanyalah sebagai berbagi pengalaman sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di India. Saya bukan seorang ekspertis ataupun seorang yang ahli di bidang COVID-19. Dan yang pastinya saya tidak berniat untuk membanding-bandingkan. Sekali lagi, saya hanya ingin membagikan yang terbaik yang bisa jadi ini menginspirasi Anda, bahkan pemerintah, untuk bisa menanggulangi kasus COVID-19 di mana sekarang India berhasil untuk melandaikan kurvanya. Dan saya mohon maaf tidak menampilkan gambar di sini karena sering saya terjadi yang namanya ya menjadi dolarnya warna kuning gitu karena dianggap copyright, khususnya dalam hal gambar ya. Jadi harap maklum Meredos sekalian. Meredos mungkin tahu ya bahwasannya India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar terbesar kedua di dunia setelah China ya, kita mendapatkan kasus COVID-19 terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat ya, bahkan per 5 Februari 2021 ini. Katakanlah Amerika Serikat mungkin sekitar 24 juta, kita di India sekarang sekitar 10.800.3.533 kasus yang pernah terdaftar di India. Dan penambahan kasus per 5 Februari itu sekitar 12.000 di setiap harinya. Adapun yang sudah sembuh Meredos yaitu 10.495.401. Mohon maaf nih belepotan ya. Dengan penambahan di tanggal 5 Februari yaitu sekitar 15.000 orang pada saat itu yang sembuh. Adapun yang meninggal dunia Meredos sekalian yaitu totalnya adalah 154.862 dengan penambahan hanya 120 orang seluruh India. Bayangkan 1,3 miliar gitu ya. Sehingga kasus aktifnya sekarang ya, kasus aktif COVID-19 yang masih ada di India itu jumlahnya itu 148.750 ya. Ini adalah kondisi sekarang Meredos sekalian. Dan sekarang ya Meredos mungkin pernah ya ataupun sempat geger di India itu ya, kita diterapkan yang namanya lockdown total. Dalam bahasa Perdana Menteri Modi, sampurna lockdown. Lockdown sempurna gitu ya, total lockdown. Yang mana ini benar-benar saya rasakan Meredos, kita benar-benar hanya berada di rumah kecuali hanya beli barang kebutuhan yang penting. Itu dimulai dari 25 Maret sampai ya lockdown total ini kalau tidak salah akhir Mei. Jadi mulai tanggal 1 Juni kita sudah mulai unlock
Unlock ini berlawanan dengan lockdown, yaitu sudah mulai adanya pelonggaran dari lockdown total tersebut. Sampai sekarang kita sudah unlock kelima kalau tidak salah Merdos ya. Dan sekarang Merdos, seperti yang Merdos lihat di video-video saya, hampir kehidupan itu benar-benar normal, kecuali Merdos ya menggunakan masker, dan mungkin beberapa institusi khususnya sekolah, bioskop ya. Bahkan bioskop sekarang Merdos sudah dibuka 100% kalau tidak salah untuk tempat duduknya. Sekolah pun sekarang sudah mulai tatap muka langsung untuk kelas 2 dan 3 SMA kalau tidak salah. Jadi sekarang ini posisi India ya benar-benar berlawanan dengan awal Maret yang lalu Merdos ya, tahun 2020, di mana sekarang kehidupan perlahan demi perlahan normal Merdos, perlahan normal, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan juga Merdos sekalian, kalau kita lihat di pasar itu rame banget ya. Dan sekarang pun saya pun bisa berwisata kemarin sampai ke Simla dengan jumlah orang yang banyak, tentunya dengan menggunakan masker ya. Dan hal ini begitu unik ya, padahal ya kenapa kasusnya itu bisa turun. Dan sekarang ingin saya coba jelaskan Merdos. Baik, saya lupa sedikit Merdos ya. Jadi per data 30 Januari 2021 gitu ya, India dengan 1,3 miliar penduduknya, total kematiannya ya, ini per 30 Januari 2021 ya, yaitu 154.000, kasus aktifnya 170.000. Persentase kasus aktifnya ini 1,5% terhadap total kasusnya. Dan positivity rate ini 5,9%. Kalau WHO ini standarnya di bawah 5%. Cukup bagus Merdos. Dan total sampel tes ya, tes COVID-19 yang sudah ada di India ini, yang sudah dilakukan, yaitu 195 juta, hampir 200 juta Merdos. Dan total sampelnya per 1000 populasi dilakukan tes COVID-19 itu dari 1000 orang itu ada 150 orang yang rata-ratanya mereka pasti akan dites. Dan tingkat kesembuhan di India terkait COVID-19 yaitu 96,9%. Ini luar biasa bagi negara yang besar, bagi negara yang hampir kulturnya sama dengan Indonesia, bagi negara yang 5 kali jumlah penduduknya itu lebih besar daripada Indonesia, dan warganya pun unik-unik dan beraneka ragam ya, lebih kompleks bahkan daripada di Indonesia Merdos sekalian. Nah, lalu apa kira-kira rahasianya India ini bisa sampai menurunkan kurvanya sekarang padahal Indonesia sedang naik-naiknya? Simak jawaban saya berikut. Baik Merdos sekalian, hal pertama yang membuat ya kasus COVID-19 ini bisa dikatakan menurun sampai sekarang adalah, yang pertama menurut saya, ini versi saya Merdos ya, adalah yang pertama yaitu lockdown Merdos. Lockdown total ya. Jadi lockdown total ini banyak yang mengkritisi, baik itu di Indonesia, baik bahkan di India sekalipun Merdos sekalian. Yang mana lockdown total ini benar-benar menyakiti perekonomian India sampai minus 23% kalau tidak salah, termasuk yang terparah di dunia Merdos, termasuk yang terparah. Jadi lockdown total dilakukan ya di 25 Maret sampai 1 Juni lah katakanlah, itu benar-benar membuat ekonomi India sakit. Namun setelah itu dilakukan unlock, perlahan ekonomi India baik, dan proyeksinya nanti 2021 ekonomi India akan tumbuh 11% kalau tidak salah. Nah, dengan lockdown ini Merdos, logikanya apa? Pertama, selain menekan angka penyebaran kasus COVID-19, yang kedua adalah membuat masyarakat India geger alias takut terhadap COVID-19. Jadi pada saat itu Merdos, masyarakat India menggunakan masker dengan sungguh-sungguh, menjaga jarak dengan sungguh-sungguh. Warung-warung benar-benar meminta pembelinya menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer. Jadi masyarakat itu tiba-tiba benar-benar berubah gitu ya, pola hidupnya menjadi benar-benar menjaga dari yang namanya penyebaran virus COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan penutup kepala lah, menggunakan sarung tangan. Ini benar-benar luar biasa Merdos pada saat itu. Nah, rahasianya juga
pada saat dari 25 Maret sampai 1 Juni itu Merdos, pemerintah itu bukan berarti santai-santai aja, tapi justru waktu itulah yang digunakan pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari aplikasi Arogia Setu ya Merdos, ini aplikasi dari pemerintah kepada masyarakat India untuk mendeteksi gitu ya penyebaran kasus COVID-19, dan yang kedua menyiapkan fasilitas kesehatan baik itu di rumah sakit gitu ya, dan juga mungkin bahkan menyewa hotel ataupun penginapan bagi mereka yang terpapar. Dan yang ketiga, mereka tuh intinya menyiapkan segalanya pemerintah dalam waktu itu, termasuk laboratorium untuk tes sampel COVID-19. Jadi pada saat itulah pemerintah juga diberikan kesempatan untuk mempersiapkan segalanya gitu ya pada saat lockdown total itu. Jadi sebenarnya sakit ya, tapi sakitnya tuh di awal gitu. Dan saya merasa gitu ya, lockdown di India ini lebih terstruktur. Gini, kita pada awal sebelum benar-benar lockdown kita latihan dulu sehari. Oke, kita ada curfew nih dari jam 6 pagi kalau tidak salah sampai jam 7 malam. Itu kata Perdana Menteri Narendra Modi. Lalu setelah itu Merdos, lockdown 2 hari kalau nggak 3 hari kemudian. Ya Allah, kita tuh diminta lockdown total, itu bisa dikatakan tingkatan paling tinggi lah ujian buat masyarakat India termasuk saya untuk tidak keluar rumah ya. Namun ya dari 25 Maret sampai 1 Juni, nah akhirnya setelah 1 Juni kita mulai unlock pembukaan fase 1. Habis itu nanti pembukaan fase 2 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Pembukaan fase 3 itu perlahan demi perlahan beberapa kebijakan yang ketat itu dilonggarkan Merdos. Jadi mulai dari sakit banget kebijakannya itu tidak populer banget, sampai akhirnya perlahan demi perlahan itu dilonggarkan gitu. Jadi dari yang disiplin banget sampai akhirnya kita perlahan demi perlahan kembali sedikit demi sedikit ke kehidupan normal. Nah, saya pikir ini lebih terstruktur dan memberikan waktu juga kepada pemerintah, dan pastinya membuat masyarakat itu dari yang terkekang banget akhirnya perlahan demi perlahan merasakan kenikmatan betapa enaknya setelah di lockdown gitu. Oke, hal yang selanjutnya Merdos yang dilakukan oleh pemerintah India bahkan sampai sekarang sejak 25 Maret itu yaitu penutupan penerbangan internasional bahkan sampai sekarang, kecuali penerbangan repatriasi ataupun bubble travel kalau nggak salah dari negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat, Inggris dan yang lain-lainnya. Jadi benar-benar pemerintah India itu menutup pintu gitu ya, bahkan mereka melakukan yang namanya karantina bagi mereka yang baru datang pada saat itu sempat Merdos ya. Oke. Itu yang kedua Merdos. Hal yang ketiga yang saya pikir menjadi kunci penting kenapa India berhasil menurunkan kurva gitu ya, melandaikan kurva kasus COVID-19 adalah peran kepolisian India Merdos. Merdos mungkin sempat lihat videonya, polisi membawa tongkat di tengah jalan memukul mereka yang keluar sembarangan Merdos, tanpa ada ampun gitu, ya. Jadi Merdos pasti sudah lihatlah di WhatsApp itu bagaimana ketegasan mereka. Nah, dengan ketegasan itu masyarakat India itu benar-benar tidak hanya takut sama COVID, tapi ya juga takut sama polisi gitu. Jangan-jangan nanti aku keluar rumah dipukul. Dan itu juga saya juga takut gitu Merdos ya. Akhirnya saya di kota New Delhi pun tidak melakukan itu ya, karena video-video itu sebenarnya kejadiannya bukan di Delhi setahu saya ya tapi di Punjab kalau tidak salah. Namun peran ketegasan dari kepolisian ini sangat penting dalam menekan kasus COVID-19 gitu ya. Jadi tidak ada toleransi, benar-benar Merdos bakal dipukul bagi mereka yang bandel. Oke, selanjutnya nih Merdos ya, zamannya pukul-pukul sekarang sudah nggak ada ataupun polisi bawa tongkat nggak boleh kita keluar, itu hanya ada di lockdown total. Nah sekarang setelah kita fase unlock nih, ini sekarang kita di fase unlock ya, pembukaan fase 5 bahkan kalau nggak salah sekarang. Nah kita karena sekarang polisi itu fungsinya tidak buat istilahnya menertibkan dengan cara memukul itu Merdos, sekarang dengan sanksi Merdos. Jadi kepolisian di kota New Delhi ya, ini mereka menyebarkan banyak petugas, apalagi di pasar-pasar seperti Sarojini Market yang ramai banget untuk melakukan razia masker. Bagi mereka yang ketahuan tidak menggunakan masker di India sampai sekarang, khususnya di kota New Delhi, itu kena sanksi yaitu sebanyak 2.000 rupiah atau
Rp400.000. Dan saya pernah lihat asli Merdos. Jadi di lampu merah yang lamanya tuh sekitar 2 menit 120 detik itu mencari itu petugas-petugasnya, ada yang nggak pakai masker, khususnya biasanya yang pakai mobil ya, itu langsung Merdos diminta untuk segera bayar, entah cash ataupun nanti bayarnya lewat pengadilan ataupun bisa bayar lewat online. Nah, jadi sanksi ini sampai sekarang ya, razia ini benar-benar di kota New Delhi saya masih lihat cukup bisa dikatakan efektif dalam membuat orang tuh menggunakan masker Merdos ya. Begitu. Oke, hal selanjutnya yang saya pikir nih Merdos ya, menjadi titik poin penting mengapa kasus di India ini bisa melandai ini karena keseriusan pemerintah, khususnya nih ya Perdana Menteri Narendra Modi yang selalu berpidato Merdos ketika ingin memperpanjang lockdown ataupun fase unlock gitu ya, khususnya di awal-awal itu Merdos, Perdana Menteri Modi ini saya katakan ya retorikanya bagus, dan beliaulah yang bisa dikatakan influencer yang cukup kuat ya di tengah masyarakat India Merdos dalam menyampaikan kebijakannya ya, karena beliau Perdana Menteri, retorikanya bagus. Nah, ini yang sering didengar. Selain itu juga ya beberapa dalam tanda kutip chief minister ataupun setara gubernur mereka juga menyampaikan hal yang sama gitu ya, untuk menggunakan protokol kesehatan apalagi yang namanya masker. Jadi peran Perdana Menteri ataupun kepala negara lah itu sangat penting di India Merdos ya, dalam ya meminta warganya untuk taat protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan gitu Merdos, dan juga pejabat-pejabat di bawahnya. Oke, hal selanjutnya nih Merdos, yaitu terkait bagaimana cara lain ya pemerintah India itu menekan kasus COVID-19 tadi seperti yang saya sampaikan, yaitu dengan aplikasi Arogya Setu. Arogya Setu ini adalah aplikasi dari pemerintah pusat yang sangat dianjurkan untuk di-download ya, di-download. Ketika kita masuk aplikasi itu, kita akan ditanya bagaimana kesehatan kita, apakah pernah kontak gitu ya. Kalau ternyata kita tidak pernah kontak, kesehatan kita baik, warnanya hijau nanti, you are safe ya, atau low risk atau risiko rendah ya terkena COVID-19. Nah, dari aplikasi itu kita juga bisa mendeteksi dengan GPS dan juga Bluetooth orang-orang yang terkena COVID-19 di sekitar kita Merdos sekalian. Nah, hal ini sangat penting Merdos, dan juga Arogya Setu ini kadang diwajibkan ketika kita masuk ke mall gitu ya, untuk yang memastikan kita berhati-hati dengan orang di sekitar kita. Jadi kita tuh bisa dikatakan hampirlah wajib lah menggunakan aplikasi ini, apalagi kalau kita masuk ke mall ataupun masuk ke beberapa tempat lain, walaupun sekarang sudah mulai jarang istilahnya digunakan. Nah, selain itu juga di Arogya Setu itu banyak sekali himbauan-himbauan, video-video, informasi-informasi gitu yang ada. Nah, saya pikir dengan aplikasi tersebut juga memberikan peran penting dalam penekanan kasus COVID-19 yang ada di India Merdos sekalian. Baik Merdos sekalian, satu hal nih ya selanjutnya yang akan kita bahas, mengapa India ini bisa melandaikan kasus COVID-19-nya, yaitu karena biaya tes COVID-19 di India ini sangat bisa dikatakan lebih murah daripada di Indonesia. Gini Merdos, kalau kita ingin ya yang namanya COVID-19 ini juga bisa kita lawan gitu ya, salah satunya dengan cara melakukan testing Merdos. Semakin banyak kita melakukan testing, memang akan terlihat semakin banyak kasus yang kena gitu. Tapi semakin sedikit kita melakukan testing, semakin sedikit juga kasus yang bisa terlihat. Makanya negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, bahkan Singapura tetangga kita awal-awalnya itu terlihat begitu besar gitu, karena mereka melakukan testing banyak. Termasuk juga India Merdos. Bayangkan, India ini melakukan testing di setiap harinya itu sekarang ini Merdos ya, sekarang ini terakhir ya, mereka melakukan testing hariannya saja itu 700.000 Merdos. Sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 1 juta satu hari, 1,5 juta satu hari gitu ya. Sekarang paling rendah itu mungkin sekitar di atas 500.000 lah paling rendah mereka, 600-700.000. Nah, satu hal yang saya kritisi di Indonesia, biaya testing COVID-19 itu mahal Merdos. Di India lebih murah, yaitu pemerintah sudah menetapkan batas paling tinggi untuk biaya tes COVID-19, yaitu Rp1.200 atau sekitar 240.000. Itu kalau kita beli ataupun
minta jasa dari rumah sakit ataupun laboratorium. Tapi kalau kita ke pemerintah, itu disubsidi Meredos kadang. Walaupun hasilnya lebih lama kita menunggunya. Tidak dalam waktu 24 jam, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Biayanya yang dari pemerintah Meredos, bahkan kalau tidak salah sekitar di bawah Rp5.000 Meredos. Di bawah Rp5.000. Bahkan kalau tidak salah saya dengar Rp3.000 gitu biaya tes dari pemerintah. Bahkan ada juga yang gratis, tapi kalau tidak salah sih berbayar, yaitu sekitar di bawah Rp5.000 Meredos. Jadi kan kalau seperti ini kan kita tes gitu ya dengan biaya yang terjangkau. Ini kan juga salah satu upaya kita untuk menekan kasus COVID-19. Kalau kita tahu kita kena, kita kan pasti akan segera yang namanya melakukan yang namanya karantina mandiri, atau kalau parah dimasukkan ke rumah sakit. Nah, inilah salah satu hal penting, yaitu tes Meredos, yaitu dipermudah, diperbanyak, termasuk juga laboratoriumnya Meredos. Sampai sampai Januari 2021 Meredos ada 2.360 laboratorium tes COVID-19 yang ada di India. Luar biasa banyak Meredos. Makanya tidak heran bisa sampai di atas 500.000 tes hariannya Meredos. Ini yang saya kadang kritisi ya, untuk bisa diperbaiki di Indonesia. Dan seperti ini Meredos, satu hal lagi, ketika kita terkena kasus COVID-19 di India, maka rumah kita itu akan ditempeli bahwasannya yang bersangkutan ini terkena COVID-19. Itu kalau satu kamar saja. Tapi kalau sampai satu gedung yang kena, biasanya langsung dikasih garis polisi. Polisi akan berjaga di sana untuk menghambat gitu ya penyebaran kasus COVID-19 gitu. Jadi hal ini saya pikir ketegasan seperti ini gitu ya, perhatian pemerintah sejauh sedalam ini saya pikir sangat penting untuk menekan kasus COVID-19 ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan berdasarkan info dari Pandemic Talks Meredos ya, hal lain yang paling penting adalah pemerintah India ini juga melakukan tracing yang sangat efektif. Mereka merekrut 1 juta tenaga tracing. Jadi tracer ini adalah mereka yang akan mendata pergerakan orang yang sudah terkena COVID. Oh, Anda terkena COVID. Oke, Anda sudah kemana saja? Anda kontak dengan siapa saja? Nah, inilah para tracer. 1 juta Meredos, 1 juta tracer. Jadi dalam 100.000 penduduk India setidaknya ada 75 tracer Meredos ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, mungkin di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang saya pikir juga salah satu cara efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19 yang ada di India. Baik Meredos sekalian, hal selanjutnya yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan herd immunity. Meredos sekalian, berdasarkan dari data pemerintah ya, Menteri Kesehatan New Delhi ya, itu disampaikan, kita kan di New Delhi, saya sekarang di New Delhi, kita populasinya setidaknya ada 20 sampai 25 juta orang yang ada di kota New Delhi Meredos sekalian. Dan telah disampaikan, ternyata dalam survei Sero Institute India itu disampaikan Meredos bahwasannya warga New Delhi sebanyak 56% itu telah terdeteksi membangun antibody atau biasa kita sebut dengan yang namanya herd immunity. Jadi membangun kekebalan massal Meredos sekalian. Jadi ya, survei serologis pemerintah India ini menyatakan kota New Delhi ini sudah mendekati herd immunity. Makanya tuh saya bingung Meredos. Saya tuh kan di kota New Delhi ya, jujur saya belum pernah tes. Dan saya dulu tuh pernah batuk-batuk juga, pernah ya sempat flu juga gitu ya. Cuman nggak ada demam sih waktu itu ya, ataupun demamnya sangat rendah. Jadi saya tuh bingung Meredos, apakah saya itu sekeluarga sudah kena atau belum? Atau mungkin Meredos saya sudah termasuk dari bagian herd immunity ataupun orang yang membangun kekebalan tubuh yang khususnya yang ada di kota New Delhi. Mas Agus, kenapa bisa herd immunity ini terbangun? Kenapa kalau 56% kok nggak sakit semuanya? Mereka kelihatan baik-baik saja, orang tanpa gejala. Rahasianya begini Meredos. Ingat, kasus COVID-19 ini udah berdasarkan penelitian ya loh Meredos ya. Biasanya mereka yang terpapar parah, sakit gitu ya, sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu biasanya mereka yang berada di ekonomi menengah ke atas.
Tapi Meredos, berdasarkan penelitian, negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah, mayoritas penduduknya ya, seperti India mungkin, khususnya India ya. Ini sudah berdasarkan penelitian. India, mungkin Bangladesh, mungkin Pakistan gitu ya. Justru mereka ini bisa bertahan gitu. Justru mereka bisa survive di tengah COVID-19. Dan ternyata Meredos, rahasianya apa? Ternyata orang-orang yang berada di ekonomi rendah gitu ya, mereka ini ternyata sudah sejak kecil terbiasa berkenalan dalam tanda kutip dalam kehidupan sehari-hari, dalam makanannya dengan bakteri-bakteri yang bisa dikatakan patogen-patogen yang berat gitu ya, patogen-patogen yang kuat gitu ya. Nah, tubuh mereka ini sejak kecil sudah membangun kekebalan itu. Dan dengan datangnya COVID-19 ini Meredos ya, tidak masalah gitu. Karena badan mereka ini sudah biasa menyesuaikan patogen-patogen jahat, baik itu makanan, air, udara, dan yang lain-lainnya, sehingga mereka lebih survive, lebih kebal ketika menghadapi kasus COVID-19. Dan saya pikir betul juga, jangan-jangan di kota New Delhi ini yang terjadi. Apalagi kalau kita misalnya makan dalam tanda kutip misalnya minum gitu ya, ataupun street foodnya, ataupun kita megang-megang aja lah gitu ya. Kita mungkin badan kita merespon, membangun kekebalan gitu. Kita sempat sakit awalnya gitu ya, tapi sistem imun terbangun dan akhirnya kuat gitu ya, ngelawan yang namanya COVID-19 ini gitu. Nah, inilah dalam sebuah penelitian yang dalam tanda kutip juga menyelamatkan masyarakat India untuk bisa bertahan di tengah COVID-19 ini, Meredos. Menarik sekali ya. Ternyata dari sini orang-orang India itu kuat, Meredos sekalian, luar biasa. Dan sehingga akhirnya bisa membentuk yang namanya herd immunity. Baik, Meredos sekalian, selanjutnya nih, sebelum saya tutup, saya ingin berbicara terkait perkembangan yang namanya vaksin yang ada di India. Jadi di Meredos ya, India ini menggunakan dua vaksin, yaitu Covishield dan juga Covaxin. Jadi Covishield ini dikembangkan AstraZeneca dan University Oxford yang diproduksi di India oleh Serum Institute of India. Ya, jadi kerjasama dengan pihak luar negeri. Ini Covishield. Nah, yang kedua adalah buatan dalam negeri yang disebut dengan Covaxin. Jadi ini dikembangkan oleh Bharat Biotech ya, India, bekerja sama dengan Dewan Riset Medis India dan National Institute of Virology. Jadi ada dua vaksin di India ini. Dan kita sudah memulai vaksinasi sejak tanggal 16 Januari kalau tidak salah. Sejak tanggal 16 Januari. Jadi yang divaksin duluan seperti di Indonesia yaitu petugas kesehatan ataupun tenaga kesehatan. Lalu kemudian orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Ya, 60 tahun itu lebih disarankan, Meredos. Dan di India ini, Meredos sekalian, ya, kita merencanakan, pemerintah India merencanakan 300 vaksin, Meredos. 300 vaksin itu sampai bulan Juni. Sehingga Meredos ya, di India sekarang kita berada di urutan kelima. Pemerintah India sekarang berada di urutan kelima sebagai negara yang sudah memberikan dosis vaksin terbesar di dunia. Amerika Serikat nomor 1 32 juta, China 24 juta, UK 10 juta, Israel 5 juta, India 4 juta, Meredos sekalian. Ini per Februari tanggal 5 sudah 440.000 ya. 4.449.000 Meredos kurang lebih yang sudah diberikan, Meredos ya. Jadi ini perkembangan dan Meredos ya, India kelak itu bisa memproduksi 500 juta vaksin per bulan, yang mana ini akan diekspor ke Inggris, Belgia, Arab Saudi. Di saat negara-negara lain sulit mendapatkan vaksin, tapi India justru bisa memproduksi, Meredos, dan nanti akan menjadi lumbung vaksin dunia. Sehingga Meredos, kita perlu banyak belajar dari India dalam memproduksi vaksin. Obat-obatan mereka murah loh, jauh daripada Indonesia. Tidak heran kemampuan mereka membuat vaksin menjadi lumbung vaksin juga diapresiasi oleh WHO dan juga Amerika Serikat, Meredos sekalian. Namun Meredos, permasalahannya begini. Kita banyak vaksin di India, harganya juga murah, namun
masih ada yang meragukan, khususnya Merdos vaksin yang dari dalam negeri. Ini berdasarkan berita yang saya baca sekarang. Kalau vaksin yang kerjasama dengan AstraZeneca, University Oxford yang disebut dengan Covishield, ini penerimaannya bagus ya dari tenaga kesehatan. Namun yang Covaxin buatan dari dalam negeri ini masih diragukan oleh beberapa tenaga kesehatan karena belum melewati fase trial ketiga, fase uji coba ketiga. Dan juga ada informasi ada yang meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia ini pemerintah harus benar-benar memastikan apakah ini karena vaksin ataukah ada faktor yang lainnya. Nah, oleh karena itu pemerintah India sepertinya memang perlu untuk menjelaskan lagi, memastikan vaksin ini benar-benar aman, khususnya yang buatan dalam negeri. Namun setidaknya Merdos ya, dengan ini India bisa melakukan yang namanya diplomasi vaksin ke seluruh dunia, bisa menjadi pahlawan dalam tanda kutip bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Tahun 2020 bulan Maret Presiden Jokowi sudah kontak Perdana Menteri Modi untuk minta dalam tanda kutip bantuan untuk vaksin Merdos sekalian untuk bisa diberikan juga di Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi kita harus banyak belajar dari India, sehingga saya tidak ingin memberikan ampas ataupun hiburan semata tentang makanan, tapi juga terkait informasi ini agar kita bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih terpacu lagi untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Khususnya ini tanggung jawab saya sebagai pelajar untuk membuka pikiran saya dan juga Anda sekalian, Merdos sekalian. Oke, baik, kurang lebih seperti itu Merdos apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalaupun ada kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga kita bisa melawan kasus COVID-19 di Indonesia. Segala yang terbaik saya usahakan, saya berikan informasinya untuk Anda dan juga Indonesia. Semoga ini didengar pemerintah dan kita bisa melandaikan kurva kasus COVID-19 di Indonesia. Amin, amin, ya robbal alamin, dan juga mungkin seluruh dunia. Terima kasih Merdos, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Syukurnya terima kasih. Firminange, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari kota New Delhi, India. Bersama saya, Muhammad Agus Aufian. Dadah!